Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di #Beber Belajar Bersama. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya karena itu gratis. Beber kali ini kita akan belajar bersama tentang analisis komoditas potensial ekspor dan impor di Indonesia. Analisis komoditi potensial ekspor dan impor di Indonesia. Impor bawang putih dan ekspor tembakau. Topik pembahasan. Yang pertama, dokumen ekspor dan impor. 2. NTE dan NTI. 3. Fasilitas perdagangan. 4. Kalkulasi biaya ekspor dan impor. Selanjutnya adalah ekspor tembakau. Dokumen ekspor. Dokumen ekspor ada dua, yaitu dokumen utama dan dokumen penunjang. Dokumen utama antara lain pemberitahuan ekspor barang, sales contract, letter of credit, bill of lading, polis asuransi, surat keterangan asal, nota pembayaran ekspor, quality statement, dan bill of exchange. Dokumen penunjang antara lain hasil pemeriksaan kualitas gading, hasil pelaksanaan hapus hama, Certificate of Authenticity, Certificate of Phytosanitary. Beberapa negara yang bersangkutan memerlukan keterangan bahwa eksportir tersebut menjadi anggota Asosiasi Eksportir atau ITA. Demikian juga untuk regulasi di dalam negeri dan di luar negeri wajib untuk diikuti apabila terjadi perubahan. Negara tujuan ekspor. Korea Selatan adalah negara yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan Korea Selatan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Korea Selatan merupakan terbesar ke-11 di dalam GDP 4. Korea Selatan juga bergabung ke dalam beberapa organisasi ekonomi internasional, yaitu G20 ekonomi utama, WTO, APH, dan OECD. Pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat menyebabkan negara ini dikenal sebagai macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup The Next Level 11. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering dijuluki sebagai keajaiban Sungai Han. Tren tembakau di Korea Selatan tidak terlepaskan dari penggunaan tembakau untuk industri. Apabila dilihat dari diagram ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan Korea Selatan sebagai negara tujuan ekspor dikarenakan pertumbuhan perekonomian di negara tersebut dapat dilihat cukup stabil, dan tren penggunaan tembakau di Korea Selatan bisa menjadi peluang besar untuk produk tembakau dari Indonesia. Negara asal impor Korea Selatan untuk produk tembakau dengan kode HS 2403. Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar ke Korea Selatan pada tahun 2017 ini. Pada periode tahun 2017 sampai dengan bulan Juni, total nilai impor tembakau Indonesia ke Korea Selatan sebesar 22,8 juta US dollar atau setara dengan 46,2% dari total nilai impor tembakau di Korea Selatan. Nilai ekspor Indonesia ini berada di atas negara Inggris, Filipina, Perancis, dan Amerika Serikat. Pada periode ini, negara tersebut berhasil mencatat nilai ekspor ke Korea Selatan sebesar 13,7 juta US dollar, 5,8 juta US dollar, 2,8 juta US dollar, dan 1,5 juta US dollar. Fasilitas perdagangan Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea Selatan semenjak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1966. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun dalam berbagai bidang. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan didukung dengan membentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk melengkapi perjanjian ASEAN dan Free Trade Area
yang telah ada sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel di samping, menurut situs www.custom.go.kr, produk tembakau untuk tarif ASEAN FTA tidak dikenakan bea tarif. Kalkulasi ekspor. Contoh kalkulasi biaya ekspor 10.000 ton tembakau. Biaya angkut 10.000 dikali 5.000 sama dengan 50 juta rupiah. Ongkos angkut dan bongkar muat ke gudang 10.000 dikali 10.000 sama dengan 100 juta rupiah. Harga pokok tembakau sampai ke gudang yaitu 150 juta rupiah. Faktur penjualan FOB Tanjung Priok 10.000 ton dikali 4 US dollar sama dengan 40 juta US dollar. Biaya tambang kapal 10.000 ton dikali 150 US dollar sama dengan 150 juta US dollar. Jadi, harga jual di Korea Selatan atau CIF adalah 190 juta US dollar. Harga tembakau dalam rupiah yaitu 190 juta US dollar dikali 14.800 rupiah sama dengan 218 triliun 200 juta rupiah. Jadi, harga jual tembakau Indonesia per kilo yaitu 218 triliun 200 juta rupiah dibagi 10 juta sama dengan 218.200 rupiah. Komoditas impor potensial di Indonesia yaitu bawang putih. Dokumen impor sendiri ada dua, yaitu dokumen utama dan dokumen penunjang. Untuk dokumen utamanya ada dokumen packing list, invoice, bill of lading, certificate of origin, pemberitahuan impor barang atau PIB, tagihan biaya pelabuhan, dan tagihan in-clearing. Dan untuk dokumen penunjangnya yaitu ada phytosanitary certificate, RIPH atau rekomendasi produk impor hortikultura, surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik hortikultura, NPWP, dan dokumen OSS. Bawang putih memiliki nama latin Allium sativum L, dan bawang putih merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat karena menurut Badan Pusat Statistik, bawang putih ini sangat dibutuhkan karena tingkat penduduk masyarakat Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya sebesar 2,34%. Bawang putih dapat dikatakan sebagai komoditas impor potensial Indonesia dikarenakan kebutuhan bawang putih di Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan produksinya yang terus menurun sehingga menyebabkan defisit yang terus melebar. Dan untuk perbandingan produksi dan impor, bawang putih ini adalah sebesar 1 dibanding 30. Di Indonesia untuk supplier impor bawang putih ini sangat banyak, seperti PT Rido Sri Bumi Sejahtera yang ada di Jawa Barat, CVKS Agro Lestari yang ada di Surabaya, PT Putra Nasa Mandiri yang ada di Jawa Timur, PT Global Anugrah Kuasa yang ada di DKI Jakarta, PT Glory Katri Putra yang ada di Jakarta, PT Bukit Rahardian yang ada di Bekasi, dan PT Graha Dwi Mitra Mandiri yang ada di Banten. Dan ada banyak lagi supplier bawang putih di Indonesia. Bawang putih ini memiliki kode HS yaitu 070320. Di Indonesia sendiri, bawang putih ini diimpor dari berbagai negara, seperti yang kami dapatkan di UN Comtrade, yaitu berasal dari negara Australia, China, India, Egypt, Malaysia, dan Singapura. Dan China ini menempati posisi yang tertinggi atau posisi pertama pengekspor bawang putih ke Indonesia. Indonesia ini sangat bergantung pada negara-negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan bawang putih di negaranya.
Karena negara Cina merupakan negara pengekspor bawang putih terbesar di Indonesia, saatnya sekarang kita menganalisis dan melihat seperti apa negara Cina. Negara Cina atau negara RRC atau Republik Rakyat Cina merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar nomor 1 di bumi dengan luas wilayahnya yaitu 9.600.000 km persegi. Negara Cina ini merupakan negara berbentuk republik komunis di mana ibu kotanya berada di Beijing. Dengan letak geografis sebelah utara yaitu berbatasan dengan Mongolia dan Rusia, sebelah timur berbatasan dengan Korea dan Jepang, sebelah selatan berbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam, serta di bagian barat berbatasan dengan Pakistan dan India. Perdagangan ekspor ini di Cina sangat besar. Seperti data yang kami dapatkan dalam situs UN Comtrade, dapat diketahui pada 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2017, negara Cina dapat melakukan ekspor dan impor. Tahun 2017, negara Cina mengimpor 132 kg ke negaranya dan berhasil mengekspornya sebanyak 1.711.549.395 kg. Dan pada tahun 2018, tercatat bahwa negara Cina berhasil mengimpor ke negaranya sebanyak 210.378 kg. Dan berhasil mengekspornya sebanyak 21.833.862.112 kg. Dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, pastilah setiap negara akan menjalin kerjasama yang baik terhadap negara lain, seperti halnya Indonesia dan Cina. Kedua negara ini menjalin kerjasama hubungan yang baik sehingga terciptanya fasilitas perdagangan. Kerjasama kedua negara ini dimulai pada tanggal 13 April 1950 dan dibekukan pada tanggal 30 Oktober 1967. Kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya MOU on the Resumption of Diplomatic Relations RIRRC yang berada di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 1990 hingga saat ini. Dengan peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara, telah terbentuk konsultasi bilateral tingkat pejabat tinggi, Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan, dialog bilateral mengenai keamanan regional, konsultasi masalah imigrasi dan konsuler. Dan juga ada beberapa dasar kerjasama Indonesia dan Cina di bidang pertanian, seperti Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertanian Republik Indonesia dan Departemen Pertanian Republik Rakyat Cina tentang kerjasama di bidang pertanian di Jakarta 7 November 2011. Impor komoditas pertanian Cina ke Indonesia. Negara Cina merupakan salah satu negara yang mengekspor komoditas pertaniannya ke Indonesia. Negeri tirai bambu ini menduduki urutan keempat dari negara asal impor komoditas pertanian Indonesia, seperti impor produk hortikultura Indonesia dari Cina 2008 sampai 2013. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia memang banyak melakukan impor produk hortikultura dari Cina, terutama kebutuhan rumah tangga yang didominasi oleh produk-produk hortikultura. Oleh karena itu, impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Indonesia yang kurang terpenuhi oleh produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengkalkulasi biaya impor dari negara Cina ke negara Indonesia dengan komoditi potensial yaitu bawang putih. Dapat kita ketahui bahwa harga bawang putih dari negara Cina yaitu Rp6.000 per kilogram. Dan kita akan mengimpornya sebanyak 60.000 kilogram.
Untuk kurs banknya yaitu Rp14.686 dan kurs pajaknya yaitu Rp14.757. BM 5%, shipping agent and forwarding 10%, serta asuransi 0,5%. Untuk pelayaran atau depo, biaya THC dan dokumen fee Rp1.495.170, biaya admin DO Rp100.000, jaminan kontainer Rp2.000.000. Selanjutnya ada biaya untuk di pelabuhan. Untuk biaya penumpukan Rp95.000, biaya live on yaitu Rp350.000. Selanjutnya ada post important cost. Untuk jasa PIB dan AD sebesar Rp200.000, biaya jasa PPJK Rp1.000.000, untuk biaya tracking Rp2.000.000, biaya TT dari FOB atau telegraphic transfer dari FOB yaitu 0,125% dan ADM Rp73.430. Selanjutnya kita akan menghitung enterprise price. Pertama kita akan mencari nilai barang. Untuk cost, rumusnya adalah harga bawang putih dikalikan dengan jumlah impor. Kita dapatkan Rp360 juta. Untuk biaya freight-nya 10% dari harga cost yang kita dapatkan. Yaitu menjadi Rp36 juta. Untuk biaya asuransinya yaitu 0,5% dikalikan dengan cost ditambah freight. Dan kita dapatkan Rp1.980. Untuk CIF atau nilai pabeannya menjadi Rp397.980.000. Untuk biaya enterport-nya, biaya THC Rp1.495.170, biaya DO Rp100.000, biaya penumpukan Rp95.000, biaya live on Rp350.000, biaya enterport adalah biaya THC ditambah DO ditambah penumpukan dan ditambah oleh live on, sehingga didapatkan Rp2.040.170. Selanjutnya kita akan menghitung kalkulasi biaya impor. Untuk landed cost-nya kita telah dapatkan sebesar Rp419.919.170. Dan untuk PDRI-nya yaitu perhitungan dari PPN ditambah dengan PPH. Untuk PPN-nya sendiri yaitu 0% dikarenakan bawang putih merupakan komoditi dari produk hortikultura. Sedangkan untuk PPH-nya sebesar 2,5% dikalikan dengan CIF ditambah dengan bea masuk, sehingga didapatkan Rp41.787.900 dan PDRI-nya Rp41.787.900. Selanjutnya adalah menghitung post important cost. Untuk biaya incurring-nya sebesar Rp1.200.000, biaya transportasi lokal Rp2 juta dan biaya telegraphic transfer bank sebesar 0,125% dikalikan dengan ADM ditambah dengan cost, sehingga didapatkan Rp450.092. Dan di total untuk post important cost yaitu incurring ditambah dengan transportasi lokal ditambah dengan biaya telegraphic transfer bank, sehingga mendapatkan Rp3.650.092. Dan untuk harga jualnya dari kalkulasi biaya impor landed cost Rp419.919.170 dan pajaknya Rp41.787.900.
Post important cost Rp3.650.092 dan harga impornya menjadi Rp463.357.162. Harga jualnya perhitungan dari margin 30% dari harga impor, yaitu Rp139.607.148,54. Perhitungan harga jual, harga impor ditambahkan dengan margin menjadi Rp644.310,32 menjadi harga jual per kilogram, yaitu harga jual yang telah kita dapatkan dibagi dengan jumlah impor menjadi Rp10.082,74 per kilogram, sehingga harga bawang putih impor ketika telah sampai di Indonesia yaitu Rp10.082,74 per kilogram. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham kan tentang analisis komoditas ekspor dan impor potensial di Indonesia, yaitu komoditas ekspor potensial tembakau dan komoditas potensial impor bawang putih? Jangan lupa stay tune terus di #Baber, belajar bersama. Sampai jumpa, see you.